Berada di dalam ruang terbatas tidak membuat para warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi berhenti beraktivitas. Di balik tembok yang begitu kokoh, ternyata ada energi positif dari warga lapas dengan menghasilkan karya batik sebagai modal saat bebas. Menembus lapas adalah hal yang mustahil dilakukan, mengingat temboknya yang begitu kuat dan kokoh, serta pengamanan dan pengawasannya juga super ketat. Apalagi membebaskan para warga binaan dari dalam lapas, juga hal yang tidak mungkin pernah kita lakukan. Namun membebaskan stigma negatif dan membuat mereka lepas dari bayang-bayang perilaku masa lalu, agar menjadi lebih baik dan diterima oleh masyarakat saat bebas nanti, itu sangat bisa kita lakukan. Berangkat dari hal tersebut, Pertamina EP Jambi Field yang merupakan bagian dari Pertamina Hulu Rokan atau PHR Regional Sumatera Zona 1, berupaya memberikan bekal agar warga binaan perempuan tidak lagi mengulangi perbuatannya itu ketika bebas, serta tidak dikucilkan baik oleh masyarakat maupun keluarga. Melalui energi yang dimilikinya, Pertamina EP Field Jambi menembus lapas dengan menjalin kerjasama bersama Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi untuk memberikan pendampingan, pemberdayaan dan pelatihan melalui program pengembangan batik kepada warga binaan perempuan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Kerjasama yang sudah berlangsung sejak 2018 itu ternyata mampu merubah ruang yang serba terbatas menjadi ruang yang penuh dengan kreativitas bagi warga binaan dan menghasilkan karya batik dengan motif tersendiri. Pengembangan batik di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi merupakan replikasi program batik serumpun berlian yang berlokasi di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, yang juga merupakan mitra binaan Pertamina EP Jambi Field. Awalnya itu di 2018 itu kami juga melihat bahwasanya ada fenomena yang unik di Jambi, yaitu kalau mungkin teman-teman sangat familiar dengan kampung narkoba ya, kampung narkoba yang di Danau Sipin di Legok itu kan. Pertama kita awalnya masuk ke situ karena kami melihat ada tokoh datuk yang ketuanya ya, yang pandai membatik waktu itu. Kami melihat potensi itu, lalu awalnya kita kembangkan di sana. Itu kan program batik di sana namanya kelompok serumpun berlian. Dari kelompok itu alhamdulillah banyak perubahan gitu ya, secara sosial, secara ekonomi gitu. Orang tuh tak lagi berfokus pada narkoba, tapi ada alternatif solusi kehidupan ya. Dan di sini juga kurang lebih di tahun yang sama kita melihat, kita sering mendengar ya Bu ya, kalau banyak warga binaan yang karena kasus narkoba juga. Dan di situ kami cari tahu. Nah ini kalau warga binaan ini larinya kemana? Gitu kan. Karena kami ingin dari hulu ke hilir itu Bu ya. Tidak hanya di Legoknya, tidak hanya di Danau Sipinnya, tapi juga yang sudah tergerak itu di lapas itu juga. Waktu itu sejarahnya kita ngomong. Kegiatan membatik di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi dilakukan oleh warga binaan setiap hari, sejak pagi hingga pukul 3 sore, dengan mendapat tugas masing-masing dari koordinator. Dalam proses pembuatan batik ini, masing-masing warga binaan perempuan memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada yang bertugas menyungging atau membuat sketsa motif pada kertas, kemudian menjaplak atau menjiplak, memindahkan sketsa motif dari kertas ke atas kain menggunakan pensil. Selanjutnya mencanting pertama, melapisi garis-garis utama motif pada kain menggunakan canting yang berisi malam cair, memberikan isian motif atau ornamen pada pola utama dengan canting, nyolet atau memberikan warna, nembok atau menutupi, dan juga bertugas mencelupkan warna, hingga merebus kain batik untuk menghilangkan seluruh malam yang menempel.
Program membatik ini membuat warga binaan perempuan memiliki energi baru dan siap mengembangkan potensi yang sudah mereka dapat di dalam lapas ketika nanti berada di tengah masyarakat luas. Kalau nanti keluar dari sini sudah bisa bikin dewek. Kalau untuk nyantingnya bisa, kan ini banyak bagian loh. Oh. Bagian pewarnaan lain lagi kawannya. Oh gitu. Bagian pola lain lagi. Oh. Tapi misalnya kalau ada sign suruh nyanting, so. Ya. Lapas Perempuan kelas 2B Jambi berterima kasih atas bantuan dan kerjasama yang sudah berlangsung lama ini dan berharap ke depan program ini terus berlanjut. Mengingat kegiatan membatik yang WBP tekuni ini ternyata tidak hanya sebatas kreativitas baru saja, namun menjadi karya yang patut dibanggakan. Selain itu, mereka juga berhasil mendapati pundi-pundi dari kegiatan yang tak pernah didapatkan di luar lapas. Dan harapan kami kemudian kami kerjasama ini terus berjalan karena memang PT Pertamina jika memberikan bantuan itu dari awal tidak ada. Itu yang terasa di kami bahwa jadi memang dari mulai pengolahan, pembelajaran sehingga hasil yang kita peroleh pun mereka arahkan kemana untuk kita salurkan atau itu kita jualkan atau kita berdayakan lagi. Tidak tanggung-tanggung, energi yang disalurkan oleh Pertamina melalui CSR pengembangan batik ini membuat karya batik warna binaan menembus pasar hingga Jakarta. Pameran, bazar, serta dibeli langsung oleh istri Presiden ke-7 Republik Indonesia, Iriana Joko Widodo, saat berkunjung pada tahun 2022. Dan tak kalah bangganya lagi, karya mereka ini diakui oleh negara, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta memiliki sertifikat High Design Industri. Karya motif batik WBP yang sudah terdaftar tersebut, yakni motif batik tulis Pian Puan, Jembatan Angso Duo, motif batik tulis Queen Nanas, motif Cahaya Resam, dan motif Corona. Kemana ini? Kalau untuk batik sendiri kami sudah menjualnya sampai di Jakarta, Bang. Untuk hasil pameran kemarin kami sudah mulai dilirik oleh konsumen yang ada di Jakarta karena memang waktu itu kegiatan yang kami laksanakan di Jakarta. Begitu juga waktu di tahun 2022 waktu Ibu Iriana Jokowi ke sini juga bersama ibu-ibu menteri lainnya untuk melihat kegiatan Lapas Perempuan Jambi. Mereka juga membeli produk-produk kami dan jadi mulai dikenal lah sejak saat itu makin dikenal dan masyarakat mulai melirik produk batik Lapas Perempuan. Energi nyata yang disalurkan oleh Pertamina ini diharapkan terus melahirkan energi positif yang tidak hanya berdampak kepada ekonomi namun juga terhadap sosial. Sehingga saat menghirup udara bebas nanti, warga binaan diharapkan bisa diterima dan dapat mengembangkannya di tengah masyarakat luas. Karena kita semua punya harapan dan hak menjalani kehidupan lebih baik dimanapun kita berada. Pengen bahwasannya kita semua adalah warga negara Indonesia, kita saling bahu-membahu, saling ingat bahwasannya kita semua punya harapan dimanapun tempat kita berada. Jadi apakah itu di belakang di balik jeruji ataupun dimanapun, kita tetap masih punya semangat bahwa kita berhak dan kita bisa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Bahtiar Abe, Jambi TV.